Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Ulusnah dengan NIM 23210101094. Pada video ini saya akan membahas materi tentang pendidikan Islam di era globalisasi dan pengaruh pendidikan Islam di era globalisasi, serta madrasah dalam menjawab era digital. Apa kalian tahu tentang pendidikan Islam di era globalisasi dan bagaimana pengaruh pendidikan Islam di era globalisasi, serta bagaimana madrasah dalam menjawab era digital? Latar belakang dari itu yaitu zaman sekarang bisa dikatakan sebagai zaman digital, zaman yang penuh dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang. Bidang kehidupan yang berbasis pada komputerisasi. Hampir semua ini kehidupan dapat dikendalikan dengan sistem komputerisasi. Selain untuk kemudahan dalam aktivitas bekerja, sistem komputerisasi juga untuk pembuatan basis data yang selanjutnya data tersebut dapat diolah untuk kepentingan yang lebih luas. Baik, memasuki poin yang pertama, yakni pendidikan Islam di era globalisasi. Pendidikan Islam timbul sejak adanya manusia itu sendiri. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad adalah bukan untuk tentang sholat, tapi justru perintah untuk iqra, yaitu membaca, merenungkan, menelaah, meneliti ataupun mengkaji, atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Esensi pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda, agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika ia menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal. Yang pertama, mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, dan mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam. Zaman sekarang bisa dikatakan sebagai zaman digital, zaman penuh dengan perkembangan teknologi berbagai bidang kehidupan yang berbasis pada komputerisasi. Hampir semua ini kehidupan dapat dikendalikan dengan sistem komputerisasi. Selain itu, untuk kemudahan dalam aktivitas bekerja, sistem komputerisasi juga untuk pembuatan basis data yang selanjutnya data tersebut dapat diolah untuk kepentingan yang lebih luas. Globalisasi menimbulkan banyak sekali perubahan dalam aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan umat Islam. Perubahan ini tidak dapat dihindari akibat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Hal ini mengunggah kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan Islam dan penguasaan ilmu pengetahuan. Pada masa-masa ini, di era kemajuan yang disebut dengan globalisasi, sebenarnya pendidikan Islam memiliki peluang yang cukup dalam mengembangkan kualitas kinerjanya. Mengingat meningkatnya animo masyarakat terhadap Islam, peningkatan animo masyarakat ini
membuat kalangan orang tua, khususnya kelas menengah Muslim, semakin berusaha mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Arus globalisasi dalam pendidikan Islam bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontra moralitas, yakni bertentangan dua visi moral secara diametral. Contohnya, guru menekankan dan mendidik para siswanya disiplin berlalu lintas, tapi realita di lapangan sopir bus tidak berlalu lintas dengan baik. Guru mengajar anak didiknya untuk tidak menghindar tawuran antar pelajar, akan tetapi siswa melihat di layar televisi anggota DPR RI tidak mengendalikan emosinya di mata bangsa. Di sekolah diadakan razia pornografi di media televisi. Internet menampilkan pornografi termasuk iklan-iklan yang merangsang hawa nafsu, syahwat, dan lain-lain. Tujuannya yaitu yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Sesuatu akan berakhir bila tujuannya sudah tercapai. Tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian Muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijuai oleh ajaran Islam. Karena itu, pendidikan agama Islam berarti juga pembentukan manusia yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang akan membentuk manusia Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruh pendidikan Islam di era globalisasi. Globalisasi mempengaruhi pendidikan Islam dan pendidikan pada umumnya. Efek positif yang diamati dari globalisasi pada pendidikan Islam meliputi akses informasi yang mudah, pelatihan staf profesional sesuai standar internasional, pendidikan yang lebih kompetitif, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, menciptakan inovasi dalam pendidikan. Dan dampak negatifnya, komersialisasi pendidikan, pengelompokan status sosial, bahaya internet dan dunia maya, dan pembusukan budaya lokal dan kecanduan. Meskipun beberapa tantangan pendidikan Islam di era globalisasi antara lain reorientasi terhadap tujuan pendidikan Islam, reformasi lembaga pendidikan Islam, masalah budaya dan kerusakan moral, sumber daya manusia, dan tantangan biaya pendidikan yang tinggi sebagai konsekuensi persaingan dan komersialisasi pendidikan. Ada beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama dilihat dari sisi globalisasi politik, yang kedua dari aspek globalisasi ekonomi, dan yang ketiga globalisasi sosial budaya. Kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam saat ini jauh lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di masa lalu. Era globalisasi dengan berbagai kecenderungan sebagaimana yang telah saya sampaikan telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam dunia pendidikan. Visi misi, tujuan kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, dan lainnya kini tengah mengalami perubahan yang besar. Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Globalisasi dengan ciri khasnya berupa kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah menciptakan tantangan yang
dan peluang bagi dunia pendidikan. Globalisasi menyebabkan produk dunia berbaur dan menjadi satu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan, sekaligus menghasilkan persaingan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, ini globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization yang artinya keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai perubahan proses menjadikan sesuatu mendunia. Proses globalisasi sendiri didukung dengan adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi. Adapun ciri-ciri globalisasi adalah diantaranya: yang pertama, batas antar negara semakin tipis. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan dalam bidang komunikasi dan transportasi yang memungkinkan kita bisa melintas ke berbagai negara hanya dalam hitungan jam, sehingga batas antar negara yang satu dengan yang lainnya begitu terasa dekat dan hampir tak terbatas. Informasi yang menyebar pada era globalisasi ini, penyebaran informasi menjadi lebih mudah, cepat. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan dalam bidang media informasi. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa dalam era globalisasi ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat luar biasa. Banyak hal yang tidak ditemukan jawabannya pada masa lalu. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, hal ini bukanlah menjadi perkara yang sulit dan dapat dibacakan dengan mudah. Adanya kompetisi yang sangat tinggi untuk dapat berkompetisi dan memenangkan kompetisi tersebut adalah dengan memiliki keunggulan atau kelebihan dari yang lain. Disinilah letak tantangan bagi pendidikan Islam agar terus beradaptasi dan mempunyai keunggulan, sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi seperti ini yang telah dijelaskan di atas, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internalnya antara lain: yang pertama, persoalan dikotomi pendidikan; yang kedua, tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam; yang ketiga, persoalan kurikulum atau materi. Yang selanjutnya adalah poin C, madrasah dalam menjawab era digital. Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Era digital ini merupakan tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, khususnya madrasah yang tentunya masih menjadi second choice dalam pilihan jenis pendidikan. Madrasah di era globalisasi ini menghadapi satu masalah yang begitu signifikan, maka dalam implementasinya pendidikan madrasah dihadapkan pada perkembangan zaman dan teknologi seperti televisi, handphone, komputer, dan lain-lain. Madrasah berbasis teknologi diharapkan lebih memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam khususnya madrasah di pelosok negeri.
Madrasah merupakan satu faktor yang dapat dijadikan referensi utama dalam rangka membentuk generasi yang dipersiapkan untuk mengelola dunia global yang penuh dengan tantangan. Apalagi secara umum pendidikan Islam yang bercita-cita membentuk insan kamil dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Secara lebih spesifik, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan Islam yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya. Peran madrasah begitu besar dalam menghasilkan output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan pengakuan ini tidak dapat dengan mudah, karena sebelumnya eksistensi lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Kemajuan madrasah tidak hanya terletak pada SDM-nya saja, namun juga dengan desain kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan sistem manajerial yang modern. Selain itu, perkembangan kemajuan madrasah ini juga didukung dengan secara infrastruktur dan fasilitas memadai sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah masa depan pendidikan madrasah di era digital. Penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelestarian nilai-nilai tradisi Islam, agar siswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual tapi juga memiliki akhlak yang baik. Adapun solusi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi antaranya adalah dengan mereformasi ulang tatanan pendidikan Islam mulai dari tujuan, visi misi dan pendidikan Islam, metode pembelajaran, manajemen lembaga dan pendidikan Islam, rekrutmen guru dan lain-lain. Selain itu, pendidikan Islam harus menjadi filter di era kecanggihan teknologi sehingga anak-anak tidak terjebak dalam dunia yang menyesatkan. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.